Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa Astagfirullahaladzim, siapapun teman-teman yang mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf belum bisa hadir beberapa hari terakhir. Kita sudah masuk di surat Saba. Ayat pertama dan kedua kemarin, waktu itu kita sudah sampaikan bagaimana pujian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, dan dia juga Maha Bijaksana. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, serta apa yang naik serta apa yang turun dari langit, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita lanjutkan di ayat yang ketiga surat Saba, ayat yang ketiga, surat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Berkata orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, bahwa saat atau kiamat, hari berbangkit tidak akan datang. Katakanlah ya Muhammad, bala, pasti datang demi Tuhanku. Kiamat itu akan menjumpai. Tuhankulah yang mengetahui yang gaib. Tidak ada yang tersembunyi dari Dia, dari Allah, ya, sebesar biji zarah, ya, atau sekecil mungkin di langit maupun di bumi, baik lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, kecuali sudah berada pada kitab yang nyata. Nah, ini satu bentuk keingkaran dari orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak yakin dan tidak percaya bahwa akan ada hari berbangkit. Hari kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah berbuat. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang ingkar itu mengatakan enggak bakal datang. Kiamat, hari berbangkit, akhirat enggak bakal datang. Ya. Ini orang-orang yang terlena dengan dosa, ya. Mereka berpikir setiap yang mereka lakukan itu selesai begitu saja. Dia menzolimi orang aman, ya.
dia berbuat maksiat aman. Ya, dia tidak yakin akan hari akhir. Qul bala wa rabbi, katakanlah tidak, demi Tuhan. Ya, ini ayat-ayat ini menceritakan pertempuran keimanan dengan kafir. Enggak, demi Tuhanku itu pasti datang, gitu maksudnya. Apa yang datang? Hari kiamat, hari bertanggung jawabnya manusia di hadapan Allah. Hari setiap detik manusia akan dihisab. Setiap pelipan mata, tarikan nafas, helaan nafas, gerak mata, gerak telinga, telinga, pendengaran telinga, lidah, begitupun tangan, sampai kemana kaki melangkah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tidak, pasti datang, demi Tuhan. Siapa Tuhanku tuh? La ta'tiyannakum alimil ghaibi, Allah adalah yang mengetahui sesuatu yang ghaib. Kalau orang kafir nggak tahu yang ghaib, tapi dia yang merasa yakin bahwa tidak datang. Ya. Sesuatu yang ghaib tapi dia yakin bahwa dia nggak datang gitu. Kan terbalik-baliknya, mestinya yang menyatakan apakah datang atau tidak adalah zat yang mengetahui yang ghaib. Ini manusia yakin. Yakinnya apa? Yakin bahwa hal itu tidak datang. Yakin bahwa kiamat tidak datang. Padahal ketika dia duduk di rumahnya sekarang, dia tidak tahu apa yang ada di bawah rumahnya itu, dia tidak tahu ada apa. Betapa lemahnya kekuatan manusia. Apa yang di sebelah tembok kita, itu di sebelah kanan atau kiri tembok kita nggak tahu apa yang terjadi. Betapa lemahnya manusia lalu mengatakan bahwa kiamat tidak bakal datang. Untuk yang sebelah tembok rumahnya dia nggak ngerti. Dia punya mata padahal, dia punya telinga bisa dengar. Bahkan dia punya perasaan sehingga tahu apa yang bergetar di kanan, tapi dia nggak ngerti. Itulah orang-orang kafir, menganggap sesuatu yang gaib itu bakal nggak datang. Beda dengan Allah. Ya. Coba kita lihat, Allah sampaikan lagi yang sudah disampaikan di ayat 1 dan 2, terutama ayat 2 tentang kekuasaan Allah. Alimul ghaib, dia ngerti masalah keghaiban. La yazubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati walau fil ardh. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tak ada yang luput dari Allah. Apa? Sebesar zarah, baik di langit atau di bumi. Zarah itu atom lah kalau bahasa kita nyebutnya. Benda yang sangat kecil. Ada seorang pernah saya jumpa itu, kita manusia ini sangat lemah. Contohnya begini, ya. Anda punya korek katanya, ya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, itu gampang pakai korek api. Pertama potong korek, potong 1, 2, potong lagi terus 3, 4, potong lagi terus mungkin sampai 10 kita potong kecil-kecil pakai pisau yang tajam. Manusia mengenal mikroskop, kalau bahasa kita kaca pembesar lah misalnya ya. Kemudian taruh di bawah mikroskop, potong lagi dengan pisau khusus, ya. Taruh di bawah mikroskop, potong lagi dengan pisau khusus sampai sekecil mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah korek itu ada? Ya, korek itu ada. Coba cabut itu mikroskop, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mata kita lemah, padahal ada korek yang tadi kita potong-potong itu ada.
betapa kita lemah. Tapi Allah mengetahui yang di langit dan di bumi walaupun begitu kecil. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, karena semuanya Dia urus. Ya. Kalau kita datang ke sebuah gua, ya, dan gua itu mungkin ada air, ya, ada beberapa tuh bisa dilihat di media sosial, menelusuri gua. Nah, mungkin dia ketemu dengan udang-udang atau ikan yang buta, ya. Dia tidak perlu melihat untuk mendapatkan makanan, nggak perlu melihat. Allah yang beri, Allah yang memberi dia, nggak perlu pakai mata, karena tidak ada cahaya di gua yang gelap. Tapi peneliti menemukan ada makhluk-makhluk di sini. Ya. Ada makhluk-makhluk yang diberikan makan oleh Allah dengan cara yang bermacam-macam. Ya. Kalau teman-teman mungkin mengetahui beberapa jenis-jenis ikan yang tidak pernah terlihat di perairan, tapi ada di perairan dalam. Ya. Di dalam itu mungkin sekitar 300-an meter atau 400 meter dari permukaan laut dalamnya itu tidak ada cahaya matahari, gelap, nggak perlu mata mereka ini. Ya. Bahkan mereka punya cahaya sendiri, ubur-ubur ada cahayanya. Ada beberapa ikan yang ada dengan memancing hewan tertentu, ada cahaya di depan. Dan mereka gelap, diberi makan sama Allah. Coba kita perhatikan apa yang kemarin disampaikan, ya, bahwa apa yang naik dari bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, apa yang masuk ke bumi, jutaan makhluk masuk ke bumi setiap detik. Begitupun jutaan makhluk, miliaran, triliunan makhluk keluar dari bumi setiap detik. Setiap kita mengedipkan mata, itu aktivitas seluruh dunia. Bumi aja dulu contohnya, itu banyak sekali, dan Allah tahu. Ini ungkapan dari yang menguasai. Nggak ada manusia yang bisa sanggup begini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyatakan kata-kata ini. Nggak ada. Apa kata-katanya? Lanjutannya. La yazubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada satu pun yang tersembunyi sebesar biji zarah atomnya, sesuatu yang kecil, wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dan yang lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, semuanya diketahui Allah, sudah tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi yang kecil, ya, sekarang udah ditemukan, ya. Jadi atom itu kalau dibelah lagi ada proton, ya, ada neutron, ada pelajaran SMP dulu fisika, bahwa ada elektron, ya, yang mengelilingi atom. Atom itu apa sih Pak? Atom itu bom atom, ya, salah satunya. Ya. Tapi atom itu bagian terkecil dari satu zat. Ya. Contohnya air, ada H2O, ada atom-atomnya, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Begitupun garam, ya, NaCl, ya, natrium klorida, ya. Kita sering lihat itu, ya. Kemudian ada pupuk, ya, macam-macam, ada besi, semua itu yang ada. Atom, ada yang lebih kecilnya lagi, ya, di dalam atom itu. Kalau kita main, ya, dulu saya masih ingat tuh, ini digambarin kayak gini. Misalnya kertas, ya, ini ada kertas, kita taruhin pasir di atas kertas itu. Nah, mungkin ada yang pernah memainkan, taruh pasir di atas kertas, taruh di bawahnya, ini kalau yang melihat di media sosial ini kelihatannya, kalau yang dengerin bayangin aja, taruh di bawahnya itu magnet, ya. Pasir yang tadinya berbentuk pasir saja nih,
berbentuk pasir, nggak kita lihat ada apa sih di pasir itu, ya. Kalau kita taruh magnet di bawahnya lalu kita gerak-gerakan, ada yang hitam-hitam ngikutin magnet itu, ya. Ada yang hitam kayak bulir-bulir gitu, bulir-bulir gitu, ya, runcing-runcing gitu, ngikutin magnet itu. Itulah besi. Di pasir itu ada itu serbuk-serbuk besi. Ya. Pernah ya main ya, kadang-kadang gitu tuh magnet tuh. Nah itu magnet juga bagian dari kita, betapa kita lemah, ya. Ya, kita taruh di kaca tuh magnet, dia bisa menggerakkan besi yang ada di balik kaca itu. Ya. Kalau yang lebih hebat, magnet itu menjadi dinamo, ya. Dan dinamo itu yang bisa memutarkan generator itu menjadi listrik, ya. Kita kan begitu ya. Bu Imelda sama datang. Generator itu yang menjadikan listrik, dan magnet itu luar biasa ya. Bisa mengangkat mobil kan, tarik ke atas, pindahin. Nah contohnya itu aja tuh, gaya magnet itu kita nggak ngerti gimana bisa terjadi. Ya, dari jauh itu bisa disedot itu besi yang ada di situ. Makanya hati-hati, jangan naruh magnet di handphone, karena dia bisa merusak besi-besi yang di situ. Ya. Jadi ini salah satu contoh betapa banyak makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang kita nggak ngerti, ya. Kita nggak tahu. Ya. Dan di sini disebutkan wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Baik lebih kecil ataupun lebih besar itu dalam kitab yang nyata. Ya. Apa makhluk terbesar di dunia sekarang? Paus. Ikan paus itu paling besar, lebih besar dari gajah mungkin. Kalau di daratan mungkin gajah. Makanya kata-kata ini nggak mungkin ada manusia satu orang pun yang menyatakan sanggup ngomong kayak gini. Nggak ada. Kita sanggupnya apa? Saya paling mengetahui rumah saya. Bohong. Anda nggak tahu apa yang ada di rumah Anda. Ya? Anda nggak tahu apa yang ada di bawah rumah Anda. Anda nggak tahu apa yang di balik kamar Anda. Anda nggak tahu apa yang ada di eternit Anda, apa yang bergerak-gerak di atas. Taunya tikus, belum tentu tikus. Karena teman saya pernah cerita bukan tikus, biawak di atas pada bertelur pada ini. Ada kawan deket Sungai Ciliwung tuh, daerah Depok, Bu Arum namanya. Jadi di atasnya itu ini apa namanya, ada biawak. Dipikir tikus saja biasa. Betapa lemahnya kita itu. Makanya yang lemah-lemah itu ngikutin aja sama yang kuat, gitu maksudnya. Yang lemah nih kita manusia, ikutin aja yang kuat. Siapa yang kuat? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak ada satu orang pun yang berani ngomong kayak gitu. Saya tuh tahu ya, baik di langit dan di bumi apa aja itu saya tahu, nggak ada yang berani. Sekalipun Firaun, ya, sekalipun Firaun. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia masuk ikutin Musa, ya kan? Nggak mungkin dia datang tuh, ayo kita ngikut. Itu ada jalan di situ, Musa aja ngikut. Jadi ngikutin Musa dia. Musa aja lewat jalan itu. Ya. Jadi sangat naif kalau orang kafir itu menyatakan nggak ada kiamat. Gitu. Ayat selanjutnya Allah menyatakan apa sih? Apa sih maksud adanya akhirat? Apa sih maksudnya ada hari berbangkit? Ya, dan ini bagian dari rukun iman. Teman-teman harus yakin, ya, termasuk buat saya juga. Di ayat keempat, liyajziyal ladzina amanu wa amilus shalihat
ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat kelima. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun mir rijzin alim. Ini maksud Allah ciptakan akhirat. Allah berikan sesuatu kepada orang yang baik dan Allah berikan sesuatu kepada orang yang buruk. Apa itu? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh, nggak cuma iman. Syaratnya nggak cuma iman, nggak cuma menyatakan saya muslim, tapi nggak ada bentuk dia beramal. Harus ada, harus datang ke masjid, harus datang ke musola, harus berinfak, harus bersedekah, ada amalnya, harus berbuat baik kepada orang tua, kepada orang lain, harus berseri-seri mukanya di hadapan saudaranya, harus bermaaf-maafan. Itu amal soleh. Ya. Harus mengeluarkan sebagian hartanya, harus menjaga diri dari barang haram yang masuk ke tubuhnya, menjaga diri dari mengambil, menyerobot hak orang lain, hak uang, hak harta, hak tanah. Itu amal soleh. Orang-orang yang begini, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka itu ada ampunan dan ada rizki yang mulia. Sering disebutkan dalam ayat ini tentang rizki, karena di akhirat pun rizki. Kita dapat surga itu rizki, kita dapat ampunan dari Allah itu rizki, kita bisa sholat itu rizki. Yeah. Kita bisa sholat itu rizki loh, bukan cuma kewajiban, tapi rizki. Kita bisa memberi kepada orang itu rizki, jangan salah. Kalau kesannya kan kalau kita ngasih dari kantong tuh ngeluarin duit, berarti kita buang rezeki. Bukan, itu rizki dari Allah kepada kita sehingga hati kita jadi bersih. Nah, hati kita tidak pelit, medit, buntut garing, gasiran, merege hese. Bukan. Hati kita terenyuh ketika ada orang yang tidak bisa makan, ada keluarga yang berat kehidupannya. Hati kita terenyuh dan berusaha membantu, walaupun dengan saran. Mungkin kita nggak punya uang, tapi saran kita mungkin ada, atau dengan tenaga. Itu rizki, jangan salah. Kita mikir, wah kita nggak dapat rezeki. Padahal kita hidup hari ini mendapatkan udara yang masuk ke dalam ke dalam rongga paru-paru kita itu rizki. Banyak orang yang pakai oksigen. Kemarin COVID kita betapa berat ya, karena banyak yang sesak nafas, harus pakai ventilator, lewat setelah itu, masya Allah. Ya. Itulah namanya, kadang-kadang kita membatasi rezeki. Rezeki itu adalah uang, padahal bukan. Senyum tetangga itu rezeki loh, jangan salah. Ya, senyum dari tetangga itu rezeki kita. Coba kalau kita dicemberutin, kan kesel kitanya. Ya, senyum dari suami, senyum dari istri, senyum dari anak. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Muka kita yang berseri-seri kepada saudara kita adalah sedekah tuh. Jadi rezeki itu luar biasa, teman-teman. Bukan cuma apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, apa yang kita miliki sekarang, bukan. Ya. Saya kadang-kadang kalau melihat ya, ada rumah kayak istana gitu ya. Rumah kayak istana, mungkin kamarnya bisa 10 kali itu kalau saya lihat itu. Tingginya aja berapa tingkat ya. Ini rumah, bukan apartemen ya, rumah. Itu kita cuma mikir begini, itu yang tinggal di situ siapa ya? Emang anaknya ada 10 gitu?
Kadang-kadang rumah-rumah seperti itu ditinggal gitu aja, disuruh ngurus pembantunya, yang senang membantu. Sementara dia kadang-kadang dia ngurusin yang lain. Bukan maksudnya kita adalah tidak bersyukur dengan cara membuat rumah yang sejelek mungkin, bukan. Yang normal-normal aja lah. Tidur kita paling cuma 2 meter, ya kan tidur kita paling gede 2 meter lah. Ya. Nabi Muhammad SAW, tuh kalau kita ngelihat replika rumah Nabi itu rasanya jauh sekali. Kata sahabat tuh, rumah Nabi itu kalau kita berdiri itu rasa-rasanya nempel kepala kita dengan atapnya. Berarti dia pendek dan sempit, mungkin panas. Apalagi suasana di Arab ya. Yang ada di kamarnya atau rumahnya yang disebut rumah Nabi itu kamar berarti ya. Kalau kita nyebutnya kamar, yang ada di sana adalah tempat tidur dengan dialasi kayaknya dari perpak kurma ya. Atau pakai kulit atau apa. Di situ ada buat masak, ya berarti ada api juga mungkin di situ ya. Ada penggiling roti, penggiling gandum supaya halus kan. Berarti dia ngegiling juga kan Nabi. Nggak pakai blender, ngegiling. Kan kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi ketika dalam suasana setelah sholatnya ya, pulang ke rumah ya, itu Nabi membantu pekerjaan istri-istrinya. Ya, kalau udah mulai sholat dia akan berhenti, dia datang lagi. Kalaupun ada urusan, ada tamu dan sebagainya, sisanya dia bantu keluarga. Ya. Wah, kita udah sampai sini. Wa amilus shalihat. Jadi nggak cuma iman teman-teman, jangan cuma senang-senang aja kita KTP-nya udah Islam. Jangan senang begitu. Pertanyaannya, kita bisa aman gak nih? Apakah kita tetap istiqomah begini terus? Karena banyak di ujung-ujungnya akhirnya ingkar, mati dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Makanya tolong nih teman-teman itu bersihkan rumah kita itu dari kemaksiatan, rapihkan. Ya. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tapi walladzina sa'u fi ayatina, orang-orang yang berusaha menghalangi ayat-ayat kami. Apa? Orang-orang yang berusaha nggak mau, kalau perlu ngajak orang lain tidak taat pada Allah, ya. Mu'ajizina, dan mereka beranggapan itu akan melemahkan Allah. Termasuk orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan Muhammad, pembunuh Muhammad SAW. Termasuk orang-orang yang berusaha menghancurkan atau menjauhkan umat ini dari orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kan ada yang begitu, hatinya berburu, gak senang kalau ada kebaikan di kampung. Ada yang begitu, ya. Gak suka dia karena kebaikan ini akan menghancurkan hobi saya, akan menghancurkan kerjaan saya, bahaya. Ya, ada orang-orang yang begitu, ada. Ya. Mereka menyangka akan melemahkan Allah, mu'ajizi. Ya. Ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Mereka mendapat azab dari azab yang pedih. Jadi akhirat itu ada azab, ada balasan, ya. Supaya orang itu sempurna, kan tidak diciptakan manusia sia-sia. Ya. Kita misalnya dizolimi orang sampai diinjek-injek lah, sampai harga diri kita hancur, ya. Sementara orang itu menzolimi orang lain, ya, menzolimi dengan cara macam-macam lah. Contoh gampang nih, ada orang membunuh manusia,
10 orang misalnya atau 2 orang dibunuh. Ya. Kalau kita jadi anaknya yang dibunuh, pasti kita pengen membunuh lagi. Tapi masalahnya anak yang lain, yang bapaknya juga dibunuh oleh dia, nggak dapat dong jatah buat membunuh, ya nggak? Ya itulah ada akhirat. Di akhirat itu disempurnakan itu balasan. Orang yang sudah menghancurkan, menzolimi ribuan orang, contohnya korupsi misalnya, koruptor 1 miliar misal, korupsi 1 miliar misalnya, ya, mencuri kan sama dengan bahasa lain dari koruptor itu kan mencuri, maling gitu. Pencuri 1 miliar itu bisa membunuh berapa keluarga coba, karena ada orang yang sehari ya, tapi sebulan cuma punya penghasilan 1 juta, ada yang lebih kecil lagi. Jadi kalau 1 miliar itu berarti sudah membunuh 1 keluarga yang punya penghasilan 1 juta. Berapa? Bukan 1 keluarga, 1000 keluarga. 1000 keluarga dia sudah bunuh. Kalau dia korupsi 1 miliar. Ya. Coba. Terus hukuman di dunia apa? Paling penjara 15 tahun. Sementara dia udah bunuh ribuan orang dengan cara itu. Ya. Itulah ada akhirat. Ya. Semua yang kita pakai, kita lakukan, kita gunakan itu diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Dan jangan salah, satu lagi, azab itu bisa disegerakan atau ditunda. Begitupun pahala, balasan bisa disegerakan atau ditunda. Kalau disegerakan, azab itu ngingetin kita supaya kembali. Ya, kalau balasan disegerakan, bentuknya kebahagiaan dia di dunia itu bonus. Ya, supaya dia lebih giat lagi mengharapkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibanding yang sekarang. Makanya kita simpen tabungan kita nih di akhirat. Jangan cuma nyimpen di bank ya. Tapi simpan tabungan kita, tabungan amal kita di akhirat, sehingga kita bisa memetik di sana. Jangan simpan kemaksiatan kita, nanti metik di akhiratnya dapat yang azab lagi. Alhamdulillah min. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.